Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karina, mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jika pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang uji asumsi klasik yang ada pada aplikasi Evius, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 uji lainnya yang ada di aplikasi Evius. Yang pertama, ada uji kelayakan model atau uji F. Yang kedua, ada koefisien determinasi. Lalu yang ketiga, ada uji T. Untuk penjelasan beserta tutorialnya, langsung aja yuk kita simak videonya. Uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan, karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hipotesis dalam uji F sendiri ada, yang pertama ada berdasarkan perbandingan F statistik dengan F tabel. Di sini ada H0 jika nilai F statistik kurang dari F tabel, dan ada HA jika nilai F statistik lebih besar dari F tabel. Maksudnya di sini adalah, jika nilai F statistik kurang dari nilai F tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika F statistik lebih besar dari F tabel, maka HA diterima, artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang kedua ada berdasarkan probabilitas. Ada H0 jika nilai probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05. Dan HA jika nilai probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05. Maksudnya di sini adalah, jika probabilitas F statistik lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika probabilitas F statistik kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima. Artinya, variabel independen atau variabel X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Pada program Evius, untuk penjelasan uji F, di sini kita sudah masuk ke work file data panel untuk EQ01, dependent variabelnya yang ISR. Di sini yang kita lihat adalah nilai F statistik dan nilai probabilitas F statistik. Untuk nilai F statistiknya ada 7,416087, dan untuk nilai probabilitas F statistiknya ada 0,000057. Pada outputnya ini, untuk F tabelnya dengan tingkat alfa 5%, nilainya sebesar 2,45583. Dengan demikian, untuk perbandingan F statistik dengan F tabel, di sini adalah F statistik lebih besar dari nilai F tabel, yang artinya HA diterima. Maka dengan demikian kesimpulannya bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau ISR. Sedangkan untuk nilai probabilitas F statistiknya ini, yaitu ada 0,000057, disimpulkan bahwa nilai probabilitas F statistiknya ini lebih besar dari alfa 0,05. Maka kesimpulannya di sini adalah HO diterima atau H0. Dengan demikian,
Kesimpulannya, variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel di sini ISR. Selanjutnya ada koefisien determinasi. Hasil dari koefisien determinasi ini adalah untuk menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Di sini ada nilai R-square berada di antara 0 sampai 1 dengan penjelasan. Yang pertama, nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Yang kedua, jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau variabel Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Lalu yang ketiga, jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu untuk koefisien determinasi, di sini yang kita lihat adalah nilai dari adjust R-square, yaitu nilainya sebesar 0,421665. Pada outputnya ini dapat diartikan bahwa variasi perubahan naik turunnya variabel dependen yaitu ISR dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 42,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 57,8% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir ini ada uji T. Hasil dari uji T sendiri adalah untuk menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ada dalam uji T adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel. H0 jika nilai T statistik kurang dari T tabel, dan HA jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel. Yang dimaksudkan di sini adalah jika nilai T statistik kurang dari T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai T statistik lebih besar dari T tabel, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu ada berdasarkan probabilitas. H0 jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05. Dan HA jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05. Yang dimaksudkan adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima, yang artinya variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y. Lalu yang terakhir ada uji T. Di sini yang kita lihat adalah nilai dari T statistik dan probabilitasnya. Di sini ada variabel size, ROA, DAR, NPF, dan suku. Dapat kita lihat nilainya. Dari data ini menunjukkan bahwa yang pertama untuk variabel size, nilai T statistiknya itu sebesar 5,246636.
Sementara untuk T-tabelnya dengan tingkat alfa 5% dapat didapat dengan nilai sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik variabel size lebih besar dari T-tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 kurang dari nilai 0,05. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel ukuran perusahaan atau variabel size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari ISR. Lalu yang kedua ada variabel ROA. Di sini untuk nilai T statistik dari variabel ROA yaitu sebesar 0,653805. Sementara untuk T-tabelnya dengan tingkat alfa 5% didapat dengan nilai sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik dari variabel ROA ini kurang dari nilai T-tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,5171 ini lebih besar dari 0,05. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dari ROA atau Return on Asset dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari variabel ISR. Lalu yang ketiga ada variabel DAR. Di variabel DAR ini nilai T statistiknya itu sebesar 1,275604. Sementara untuk T-tabelnya dengan tingkat alfa 5% itu sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik dari variabel DAR itu kurang dari T-tabel dan nilai probabilitasnya sebesar 0,2096 lebih besar dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa variabel dari DAR atau Debt to Asset Ratio dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari variabel ISR. Untuk yang keempat, ada variabel NPF. Dengan nilai statistiknya atau nilai T statistiknya ada 2,226918. Sementara untuk nilai T-tabelnya dengan tingkat alfa 5% didapat dengan nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, untuk T statistik dari variabel NPF ini lebih besar dari T-tabel, yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0318 itu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF atau Non-Performing Financing dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau variabel ISR. Dan yang terakhir ada variabel suku. Di sini untuk variabel suku, nilai T statistiknya itu sebesar 0,349120. Sementara untuk nilai T-tabelnya dengan tingkat alfa 5% didapat nilai sebesar 2,02269. Dengan demikian, untuk perbandingan T statistik itu kurang dari nilai T-tabel. Dan untuk nilai probabilitasnya di sini 0,7289 itu lebih besar dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa untuk variabel penelitian atau penerbitan suku dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan dari variabel ISR. Itu tadi untuk penjelasan beserta tutorialnya tentang 3 uji metode pada aplikasi Evius. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dengan mudah dipahami dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.